Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Takmir Masjid Al-Irsyad, yang saya hormati tokoh masyarakat Jamaah Masjid Al-Irsyad. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah karena malam ini kami bisa hadir kembali. Jadi kayaknya saya 2 kali ini ke Masjid Al-Irsyad. Dulu yang pertama verifikasi untuk mulainya masjid ini mulai untuk bisa digunakan sholat lagi ketika pandemi dulu ya, mulai untuk bisa itu bersama Bu Camat dulu sudah kesini. Ini untuk yang kedua kalinya. Terima kasih untuk waktunya ini karena memang untuk pandemi COVID ini sampai sekarang masih berlangsung ya. Sejak kalau di Mergangsan itu mulainya Maret ya, bulan Maret, karena untuk wilayah kota Jogja yang pertama kali itu termasuk di Mergangsan ya, yang pertama kali kota Jogja itu di Mergangsan. Untuk itu mungkin saya mau merefresh lagi terkait untuk COVID ini ya, jadi untuk COVID ini adalah disebabkan oleh virus ya, oleh virus SARS-CoV-2 yang berasal dari Wuhan di Cina sana. Jadi pertama kali virus ini ada di Cina ya, itu pada tahun 2019 akhir ya, sehingga itu dinamakan COVID-19 karena pertama kali ada itu ditemukan tahun 2019. Kemudian karena virus ini penyebarannya sangat cepat, sehingga oleh WHO ditetapkan sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020 karena sudah menyebar ke banyak negara ya, dengan penyebaran yang sangat cepat. Itu ya. Jadi untuk cara penyebarannya penyebabnya itu jadi dengan droplet ya, atau percikan air ludah ya. Untuk cara penularannya itu percikan air ludah dari bersin, dari batuk, itu untuk penularannya. Atau apabila kita memegang benda yang terkontaminasi virus, kemudian kita memegang mata, hidung, mulut, itu juga merupakan cara penularannya. Atau mungkin kita berkontak dengan orang yang konfirmasi positif. Kita berkontak dengan konfirmasi positif, itu juga merupakan salah satu penularan untuk virus ini. Jadi memang karena ini virus tidak terlihat, namun demikian itu bisa dibuktikan dengan adanya gejala dan juga memang adanya gejala-gejala yang timbul. Lanjut aja. Nah, itu gejalanya ya, ada gejala ringan, gejala sedang, dan gejala berat. Untuk gejala ringan itu mungkin hanya batuk pilek biasa seperti ketika flu ya, seperti flu biasa, atau mungkin juga ada yang tanpa gejala juga ada. Atau gejala sedang itu kalau sudah ada demam juga, terus ispa berat. Kalau dalam kita pemeriksaan nanti gambaran paru-parunya ada gambaran ke arah pneumonia ya. Atau ispa berat ya, infeksi saluran pernafasan atas. Untuk yang gejala berat itu sudah dengan sesak nafas, nyeri dada, itu sudah termasuk dengan gejala berat. Untuk gejala ringan pada saat ini ataupun orang tanpa gejala itu dilakukan dengan isolasi mandiri ya. Isolasi mandiri itu bisa dilakukan di rumah ataupun dilakukan kalau di kota Jogja ini kita punya shelter yang ada di Bener ya. Jadi
yang bisa masuk ke shelter di benar apabila rumahnya tidak memungkinkan untuk isolasi mandiri. Namun demikian, bagi yang rumahnya memungkinkan untuk isolasi mandiri, bisa isolasi di rumah, asalkan di rumah itu terpisah dengan anggota keluarga yang lain. Alat mandi, alat makan, kamar mandi kalau itu juga harus terpisah dengan yang lain. Untuk tidurnya juga sendiri ya, di kamar gitu, tersendiri dengan yang lain, tidak bercampur dengan yang lain. Itu bisa isolasi mandiri di rumah. Sedangkan untuk yang gejala sedang dan gejala berat itu nanti kita sudah rujuk ke rumah sakit untuk COVID ya. Jadi tidak semua rumah sakit bisa untuk kita rujuk. Jadi rujukannya ke rumah sakit rujukan COVID itu kalau di kota. Kalau di kabupaten lain karena punya rumah sakit lapangan, untuk yang bergejala sedang ini ke rumah sakit lapangan seperti di Bantul, nanti di Bambang Lipuro ya. Kalau untuk kita, karena kita tidak punya rumah sakit lapangan, sehingga untuk gejala sedang maupun gejala berat kalau di kota itu langsung kita rujuk ke rumah sakit rujukan COVID. Itu kalau ada di RSUD bisa Panti Rapih, Rumah Sakit Bethesda, yang Bethesda Pusat nggih, bukan yang Lempuyang Wangi. PKU juga termasuk rumah sakit rujukan COVID. Sedangkan untuk yang orang tanpa gejala nggih, orang tanpa gejala ini sekarang banyak nggih. Jadi sekarang itu ada konfirmasi positif, itu ada yang bergejala, ada yang tidak bergejala. Sekarang yang tidak bergejala itu banyak nggih. Untuk kita mengetahui konfirmasi positif itu harus dengan pemeriksaan swab. Jadi pemeriksaan rapid itu belum menjamin untuk itu konfirmasi positif atau tidak nggih. Konfirmasi positif diketahui dengan pemeriksaan swab. Untuk rapid test itu mengetahui imunitas nggih, untuk mengetahui imunitas kita. Rapid test itu ada dua macam nggih, yang IgG dan IgM. Untuk yang IgM itu seandainya IgM-nya reaktif, berarti ada kita masih terinfeksi virus. Lah virus ini bisa virus COVID, bisa juga bukan nggih. Jadi apabila rapid reaktif belum tentu swabnya positif nggih, karena belum tentu virusnya itu adalah virus COVID. Itu seperti itu. Untuk non reaktif pun belum tentu juga swabnya jadi negatif ya, bisa jadi positif karena mungkin belum terbentuk imun sehingga nanti bisa sudah terpapar COVID, namun demikian imunitasnya belum terbentuk. Itu lanjut monggo. Ini apa? Cara mencegah. Oh yes, cara mencegah untuk COVID ya. Jadi antara lain memakai masker, jaga jarak, cuci tangan nggih, atau hand sanitizer, menghindari kerumunan itu. Terus untuk menjaga imunitas tubuh ya, untuk menjaga imunitas tubuh dapat kita lakukan dengan makan makanan dengan gizi seimbang, berolahraga atau aktivitas fisik nggih. Terus itu ada berjemur juga bisa kita itu. Terus untuk istirahat cukup ya, istirahat cukup itu sangat perlu juga. Selain itu kendalikan untuk komorbidnya, apabila ada penyakit seperti hipertensi, DM itu kalau kita punya komorbid itu juga bisa memperparah untuk apabila kita terkena untuk COVID nggih. Sehingga kita harus mengendalikan dengan rutin kontrol. Jadi bagi yang punya hipertensi, DM itu sebaiknya tetap rutin kontrol nggih, untuk menyeimbangkan agar terkontrol. Saya juga hipertensi nggih, jadi saya selalu minum obat tensi, karena untuk penyakit hipertensi maupun untuk penyakit DM itu tidak bisa sembuh nggih, cuma bisa terkontrol. Bagaimana cara mengontrolnya? Tadi nggih, kita harus rutin minum obat nggih, kita harus rutin minum obat agar terkontrol.
juga gaya hidup kita berubah. Jadi mungkin untuk makannya juga harus diperhatikan ya, apabila kita mempunyai penyakit hipertensi, DM, jantung gitu, itu kita harus merubah pola hidup kita terkait untuk makan maupun tadi rutin kontrol dan aktivitas fisik. Lanjut. Apa Mas? Ini untuk kasus suspek di Kota Jogja. Sebelumnya itu enggak sama kok. Cara mencegah suspek gejala ispa. Oh nggih, ini mungkin sebelum saya ke tadi jumlah kasus ya. Mungkin kita harus tahu juga berdasarkan pedoman pengendalian COVID yang kalau sampai sekarang itu sudah sampai revisi kelima, nggih. Itu dikeluarkan bulan Juli tahun 2020. Itu ada suspek, nggih. Apa sih yang disebut suspek itu? Suspek adalah orang dengan gejala ISPA, nggih. Orang dengan gejala ISPA dalam 14 hari terakhir mengunjungi negara atau daerah yang transmisi lokal. Daerah transmisi lokal itu apabila dalam suatu daerah itu sudah terjadi penularan konfirmasi positif. Jadi umpamanya istrinya kena, suaminya juga kena, itu berarti sudah transmisi lokal. Jadi sudah menularnya itu sudah seperti itu sudah disebut transmisi lokal. Atau orang dengan gejala ISPA atau pneumonia dan berkontak dengan konfirmasi positif atau probable, ataupun orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang perlu dirawat di rumah sakit tanpa berkontak dengan konfirmasi positif pun itu sudah disebut suspek juga. Selanjutnya untuk probable, kalau probable itu adalah orang dengan ISPA atau pneumonia yang meninggal tapi hasil swabnya belum keluar. Jadi bisa masih di rumah sakit, jadi masih bisa mondok tapi hasil swabnya belum keluar, atau sudah meninggal tapi hasil swabnya belum keluar, itu pun disebut probable. Konfirmasi positif itu tadi seperti saya sampaikan bahwasanya yang disebut konfirmasi positif itu adalah orang yang terinfeksi COVID-19 dan sudah diperiksa dengan swab, Jadi kita mengetahui konfirmasi atau tidak itu dengan pemeriksaan swab. Udah nih, probable. Itu untuk jumlah kasus di Kota Jogja, Untuk suspek di Kota Jogja itu monggo dipersani, saya nggak hafal. 1843 untuk suspek, 34 isolasi mandiri, Discarded itu yang sudah sembuh atau selesai isolasi, itu discarded, Itu 1801 sama suspek meninggal ada 1. Jadi masih suspek sudah meninggal, Selanjutnya, ini kalau ini untuk konfirmasi positif per 22 November untuk di Kota Jogja ada 725 kasus dengan 525 kasus sembuh atau selesai isolasi, meninggal 30 ya. Meninggal 30, masih dalam isolasi atau dirawat 166. Untuk lanjutnya ini untuk di wilayah Kecamatan Megangsan. Monggo itu untuk Bronto suspeknya ada 61, isolasi isolasi 2 yang suspek, 59 yang itu kalau untuk kecamatan ada 195 totalnya yang suspek 2 123 yang selesai. Lanjut Pak, lanjut. Tadi konfirmasi belum ya? Ini konfirmasi. Nah, kalau ini konfirmasi, kasus konfirmasi positif. Jadi ini udah yang positif. Ini sampai hari ini jumlah untuk kecamatan 42, untuk Bronto ada 16 ya. 11 yang selesai isolasi atau sembuh, meninggal 1,
ada 4 yang masih positif. Oh ya, Bronto tambah 1 ya, saya baru tahu tadi yang dari BSD ya, kemarin belum mendapat laporan, tadi malah saya dapat laporannya dari Pak Kusnen, terus saya laporkan ke dinas ya. Jadi tambah 1 berarti 43, 17 di Bronto itu ya, berarti itu yang masih isolasi juga tambah 1. Nah 5 ya, itu untuk kasus-kasus konfirmasi di wilayah Kecamatan Mergangsan. Jadi untuk kasus konfirmasi ini apabila tadi itu yang di Bronto semua isolasi di rumah nggih. Semua isolasi di rumah. Ya. Semua isolasi di rumah. Karena satunya satu rumah nggih. Berarti 4 itu di wilayah sini semua ya? Nggih. Luan satu sini 4-4-nya nggih, 4-nya tuh nggih. Jadi ada di sini jadi enggak apa-apa nggih kalau ada, enggak usah takut keluarga, karena tadi salah satu yang harus kita lakukan selain kita yang sehat, yang sakit itu lebih penting lagi adalah menjaga imunitas nggih. Menjaga imunitas. Jadi kami mohon juga jika ada yang isolasi mandiri di rumah, tetangga atau nggih sekitarnya tidak usah takut, karena kalau kita tidak kontak itu tidak apa-apa nggih. Tidak, karena salah satu penularannya dengan kontak nggih, tadi kontak dengan konfirmasi positif. Kalau kita itu tidak kontak itu tidak apa-apa. Kalau kita kontak itu minimal 15 menit tanpa APD, ngobrol gitu sama yang ini 15 menit, itu yang disebut sudah kontak. Atau mungkin tadi kenapa yang kita itu tidak boleh kalau bertemu bersalaman atau pelukan atau cipika-cipiki gitu nggih, itu tidak boleh, karena kalau kita menyentuh yang konfirmasi positif itu juga sudah dikatakan berkontak nggih. Jadi itu namun demikian tadi karena untuk menjaga imunitas, dan ini yang tetangga, meskipun tetangga dempet, kalau ndak bersentuhan, tidak berkontak, itu buat napa-napa ya, apalagi kalau daya tahan tubuh kita kuat. Jadi mungkin dukungan dari masyarakat sekitar juga sangat dibutuhkan oleh yang konfirmasi positif. Nun sewu, jangan menstigma, karena kami itu berkali-kali menyampaikan untuk hasil swabnya positif gitu, itu kami juga butuh gimana caranya ngomong biar yang bersangkutan itu tidak kaget. Tapi pasti semuanya itu kaget, meskipun dengan dilakukan swab itu pasti sudah ada kemungkinan hasilnya ada positif dan negatif. Namun demikian tanpa ada tekanan saja mereka itu sudah pasti ada shock sebentar nggih, untuk bisa menghadapi nggih. Jadi dukungan dari tetangga, keluarga itu memang sangat dibutuhkan. Bahwasanya yang penting tadi tidak kontak tadi, itu tidak apa-apa. Terus terkait untuk itu, monggo kalau untuk banyak kadang pertanyaan nanti bagaimana itu, jadi tadi yang penting tidak kontak. Terus mungkin untuk terkait yang isolasi mandiri di rumah ini sudah ada juga aturannya, ada surat edarannya dari wali kota, bahwasannya sudah ada pembagian tugas terkait untuk yang isolasi mandiri ini, bahwa untuk kami dari puskesmas kami berkaitan dengan masalah kesehatannya, termasuk tadi menswab, nanti kami PE terus mana lagi keluarganya yang berkontak, nanti jadwal swabnya kapan atau bagaimana, itu nanti kami. Sedangkan apabila dibutuhkan untuk desinfektan, nanti bisa ke BPBD. Untuk keterkaitan mungkin kalau ada yang nun sewu, karena untuk
COVID ini orang juga bermacam-macam, ya. Ada juga yang mungkin agak susah kalau diminta isolasi mandiri, itu nanti bisa bersama-sama dengan gugus COVID kelurahan, kecamatan atau maupun dengan Pol PP, ya, nanti bisa untuk ikut mengawasi itu isolasi mandiri. Jadi itu ketugasannya masing-masing sudah ada terkait apabila ada yang rumahnya tidak memungkinkan untuk isolasi mandiri, kalau mau ke shelter nanti bisa ke puskesmas, karena untuk yang mengurus dan mengantar ke shelter itu nanti dari puskesmas, ya. Karena ada syarat-syarat yang harus juga dipenuhi terkait untuk apabila ada konfirmasi positif yang mau isolasi mandiri di shelter. Itu seperti itu, ya. Lanjut, Pak. Apa itu? Oh, nggih. Adaptasi kebiasaan baru, nggih. Jadi kalau dulu disebut new normal, nah sekarang ada adaptasi kebiasaan baru. Itu, nggih, adaptasi kebiasaan baru itu adalah tindakan kita, nggih, kebiasaan kita pada masa pandemi ini dengan perilaku yang berbeda, maksudnya dengan sesuai kebiasaan baru. Jadi mungkin yang dulu apabila kita bepergian, ya pergi aja, nggak usah pakai masker. Kalau sekarang harus, harus pakai masker, harus jaga jarak minimal 1 meter, ada perubahan perilaku dan ada perubahan kebiasaan. Lanjut aja, Pak. Jadi konsepnya kenapa pemerintah mencanangkan adaptasi kebiasaan baru, karena masyarakat meskipun mungkin COVID-nya masih gitu, jadi karena masyarakat faktor ekonomi, utamanya bahwasanya kita butuh untuk bekerja, itu sehingga kita harus semua berjalan, meskipun pandemi masih, tapi agar semua itu berjalan, kita butuh tadi kebiasaan baru, perilaku yang baru dengan aturan-aturan baru. Seperti contohnya ya kemarin ada aturan terkait bagaimana sekarang beribadah di masjid, ada aturan bagaimana kalau mau membuka usaha, sekarang kan ada sudah edaran-edaran seperti itu. Kami juga bersama gugus COVID kelurahan kecamatan juga selalu memverifikasi, baik tadi kemarin di tempat ibadah, terus juga di warung-warung, hotel, kami memverifikasi. Mungkin ke depan nanti 2021 ke sekolah, jadi ketika nanti sekolah sudah dibuka, sudah ada aturannya, perwalnya, nanti pun kami juga akan bersama-sama dengan gugus COVID dari kota, dari kecamatan, kelurahan, itu memverifikasi untuk protokol kesehatannya, agar bisa juga vaksinnya untuk COVID ini segera ada, karena kami sudah dilakukan nanti ini tanggal 30 ada pelatihan untuk tenaga kesehatan terkait untuk nanti vaksin COVID. Insya Allah nanti Januari yang pertama divaksin adalah garda terdepan. Nah, garda terdepannya ini TNI atau nakes dulu, itu antara TNI atau nakes dulu nanti yang bulan Januari. Nanti untuk masyarakat setelah itu, jadi pelatihannya baru akan dimulai ini 30 November sampai 3 Desember. Lanjut, Pak. Nah, ini untuk aturan-aturan yang terkait untuk protokol kesehatan nomor 51 tahun 2020 yang itu yang tertulis di situ 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak minimal 1 meter, sama
Nggih, menghindari kerumunan itu yang tertulis di perwal nggih. Tapi tadi tambahannya tadi untuk menjaga imunitas juga mengendalikan penyakit penyerta nggih. Untuk di situ juga tertulis adanya teguran lisan, teguran tertulis nggih, ada denda juga nggih. Namun demikian yang masih sering kita lakukan adalah teguran lisan nggih. Jadi kami juga selalu berputar ke 3 wilayah untuk selalu mengingatkan bersama-sama dengan gugus COVID kota, gugus COVID kecamatan maupun gugus COVID kelurahan apabila yang tidak menggunakan masker untuk kami berikan masker dan kami berikan peringatan. Memang namun demikian kadang-kadang masih banyak juga yang agak angel itu itu lanjut Pak. Ya. Nah ini untuk mungkin adaptasi baru individu Jadi sebenarnya di depan sudah banyak saya sampaikan selain 4 tadi 4 yang ada di perwal itu juga tadi udah kami sampaikan. Ini lainnya juga untuk apabila sakit di rumah saja atau kelayanan kesehatan kelayanan kesehatan, terus jangan pergi balita dan lansia, harapannya di rumah saja. Namun demikian kalau pergi yang tidak perlu tidak usah, kalau yang penting boleh monggo. Yang penting protokol COVID-nya dijalankan. Lanjut aja Pak, ini sudah banyak saya sampaikan. Ini untuk yang komunitas jadi yang komunitas itu seperti tadi aturan di masjid itu harus dijalankan, di tempat-tempat umum harus ada cuci tangan, terus tidak bersamaan dalam alat makan, alat mandi, alat sholat itu sendiri itu seperti itu. Itu banyak tadi sudah saya sampaikan banyak Pak, monggo. Untuk yang lainnya terkait untuk yang komunitas di tempat kerja diatur juga jadi terkait untuk tempat kerja, terus di puskesmas juga selama pandemi COVID ini kami juga alurnya sudah kami rubah untuk alur ke puskesmas. Jadi masuk puskesmas mungkin jadi tambah lama karena kami akan screening dulu di depan, selain untuk dengan hand sanitizer kita ukur suhunya, juga ada screening dulu kita tanya, karena kita nanti akan menentukan pasien yang bergejala mengarah ke COVID akan kami sendirikan dan kami tempeli stiker warna merah. Sedangkan untuk yang tidak bergejala COVID nanti kita tempeli stiker warna hijau untuk langsung masuk ke puskesmas. Untuk yang warna merah kami sekarang pemeriksaannya ada di ruang IGD kami, jadi menunggunya di luar itu tapi kami berikan tempat duduk itu seperti itu. Jadi baik di kantor dan untuk mungkin karena sekarang itu banyak OTG, marilah kita mulai dari diri kita karena sekarang klaster yang banyak itu klaster instansi di instansi-instansi. Namun demikian mungkin kalau di instansi lain kadang-kadang sok lupa tidak bertemu orang sakit sehingga untuk memakai maskernya atau APD-nya atau mungkin kalau pas jam makan siang makan bareng-bareng meskipun di kantor kita harus tetap mulai dari diri untuk menjaga protokol kesehatan. Lanjut Pak. Ini apa? Oh, setelah cuci tangan ambil masker, yang dipegang anunya talinya
Dicek dulu maskernya kotor atau rusak tidak. Kalau tidak, gunakan dipasang di wajah, hidung, mulut, dan dagu. Kelihatan ya, karena harapannya tadi hidung, mulut sampai dagu ya tidak terlihat. Nanti kalau 4 jam sekali diganti, 4 jam sekali diganti. Kalau masker kain dilepas, didesinfektan, terus dirusak ya, digunting atau apa, karena agar tidak digunakan lagi. Kadang-kadang ada yang nakal ya, jadi setelah digunting atau dirusak dimasukkan ke tempat sampah tertutup. Atau kalau yang pakai masker medis terkena oleh yang isolasi mandiri di rumah itu dikumpulkan. Nanti ketika sama obat-obatan bila diperlukan, dan juga plastik warna kuning itu fungsinya untuk ini masker-masker medis, tisu atau barang-barang yang terkena oleh yang isolasi mandiri di rumah itu dikumpulkan. Nanti ketika selesai isolasi, nanti dibawa ke puskesmas agar bisa dikelola limbahnya oleh puskesmas. Itu untuk yang isolasi mandiri di rumah. Seperti itu nggih, untuk pengelolaan maskernya maupun mungkin limbahnya yang isolasi mandiri, konfirmasi yang isolasi mandiri di rumah. Lanjut Pak. Nah ini tadi ya, cara mencegahnya. Jangan lupa selalu terapkan PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Sama 4 tadi, jaga itu ditambah itu tadi tidak merokok ya, makanan dengan gizi seimbang. Gizi seimbang itu kalau dulu disebut 4 sehat 5 sempurna, kalau sekarang gizi seimbang, jadi harus ada karbohidratnya. Karbohidrat bisa nasi, bisa roti, bisa jagung, bisa ketela, bisa mie ya. Terus ada lauknya bisa protein nabati, bisa protein hewani ya. Untuk yang daging warna merah, daging sapi gitu dikurangi, boleh tapi dikurangi. Telur ya boleh, silahkan. Terus ikan gitu ya, banyak ikan, makan ikan aja ya. Terus bisa tahu tempe itu untuk proteinnya. Terus vitamin itu bisa dari buah, mineral buah dan sayur nggih. Vitamin untuk buah dan sayur itu 1 hari 5 porsi. 5 porsi itu boleh buah 2 porsi, sayur 3 porsi, atau buah 3 porsi, sayurnya 2 porsi. Itu untuk makanan bergizi seimbang ya, untuk kita menjaga imunitas. Itu mungkin untuk aktivitas fisik ya, bisa olahraga kalau yang kuat, kalau enggak yang penting aktivitas fisik 30 menit setiap hari. Sampun ya Pak, lanjut ya, matur nuwun. Mungkin itu dari kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Isa yang telah memberikan penjelasan mengenai COVID-19 ini ya. Bagi Bapak untuk mungkin para jamaah yang sudah sering mendengar penjelasan harus mengingatkan kita kembali dengan beberapa hal ataupun peristiwa-peristiwa yang kita alami beberapa hari ini di sekitar kita. Tadi juga sudah disebutkan bahwa bulan Agustus ini termasuk area yang terdampak penyebaran ataupun penularan COVID ini. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya barangkali Bapak Ibu ada yang ingin bertanya dan juga menjawab. Silakan monggo Pak RB, Pak Busnan. Monggo. Waalaikumsalam. Pakai mic aja. Pakai mic Mas Ron. Oke, ya. Biar disyuting dulu, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bisa terkait dengan pasien COVID atau PDP itu berapa mereka semua? Dalam? Yang dia 623, yang dia 61, 1, 4. Yang kami tanyakan, yang dia 62 itu sudah dari melakukan isolasi mandiri. Kemudian setelah tanggal 29 sudah berakhir. Adakah keterangan yang bersangkutan untuk supaya bisa dinyatakan sembuh dari COVID, misalnya diisolasi dan untuk keterangan negatif atau cukup selama 14 hari selesai. Karena selama ini kami setiap hari memantau yang bersangkutan setiap hari saya telepon tapi banyak baik yang dulu sudah kita lakukan keterangan dan review tanggal 8 dia menyatakan sembuh dari COVID yang bersangkutan. Nanti 14 hari cukup 14 hari kemudian dia menikah atau harus menambah keterangan bahwa yang bersangkutan itu sudah tidak positif. Kemudian yang kedua, apakah penularan dari COVID tersebut itu bisa masuk darah? Ini tadi kan Oh iya. kontak langsung, bisa masuk darah itu penularannya. Saya bisa bisa ketemu bahwa itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya jawab dulu nggih. Untuk pertanyaan yang pertama terkait untuk yang tadi selesai isolasi mandiri, jadi berdasarkan panduan COVID itu apabila orang terkonfirmasi positif sudah di swab itu kalau berdasarkan panduan 10 hari dari swab itu sudah ini pamannya isolasi mandiri 10 hari itu sudah, kalau di shelter juga 10 hari, terus nanti pulang tambah 4 hari di rumah. Karena 10 hari itu virusnya sudah tidak menularkan. Jadi setelah 10 hari virusnya sudah tidak menularkan, sehingga dalam pedoman COVID revisi 5 itu tidak ada swab ulang. Kalau dulu sebelumnya panduan COVID sebelumnya kan ada swab ulang sampai negatif. Namun demikian kalau sekarang berdasarkan dengan adanya penelitian yang terbaru untuk panduan COVID revisi 5 bahwa setelah swab pertama dinyatakan positif, nanti 10 hari dari swab pertama itu sudah bisa, kalau yang di rumah sakit juga dipulangkan, di shelter juga pulang karena 10 hari itu sudah tidak menularkan. Kalau untuk kami memang kebijakan Dinas Kesehatan tetap sampai 14 hari, sehingga biasanya kalau yang di shelter 10 hari atau di rumah sakit tambah 4 hari di rumah. Hari ke-15 nanti monggo datang ke puskesmas, biasanya datang ke puskesmas, kami periksa, nanti kami kasih surat. Itu Pak. Untuk yang isolasi mandiri di rumah biasanya nanti kami sudah inikan sama yang bersangkutan. Terus yang kedua tadi
Napa Pak? Oh nggih. Ya, jadi penularan itu bisa juga dimungkinkan lewat udara dengan adanya tindakan seperti kebanyakan mungkin kalau di Fasiankes seperti kalau kami Pak ngebor gigi itu loh, mau tambal biasanya kan giginya dibor lah, itu yang bisa memungkinkan terjadinya penularan lewat udara atau dengan adanya tindakan. Jadi kalau nggak ada apa-apa seperti ini, kalau secara penelitian itu tidak ini ya Pak, memang ada banyak ini, tapi kalau yang ini pastinya kalau lewat udara itu ada tindakan lain yang memungkinkan terjadinya aerosol. Jadi memungkinkan bahwa virusnya itu bisa mabur-mabur gitu loh Pak, intinya bahasa awamnya. Ya seperti kalau kita kebanyakan ya di layanan kesehatan tadi, kalau umpamanya di pemeriksaan gigi, kalau mau tambal gigi, makanya kenapa selama COVID ini kami tidak melakukan kegiatan penambalan gigi. Yes, jadi hanya cabut ringan sama pemeriksaan gigi saja, itu konsultasi lah ya. Itu Pak. Barangkali ada yang lain. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah saat ini sedang berjalan pemerintah negara untuk melaksanakan negara itu menjadi tanggung jawab pakai masker dan jaga jarak. Bagaimana dengan keberadaan pasar? Karena di kecamatan Ragas itu ada 4 pasar. Karamajen, Jalan Taman, Ujo, dan juga Sintu. Dan juga adanya uang dari masjid bukan mulai orang banyak gimana dengan penyebaran kasus masih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, jadi mungkin memang terkait untuk itu 4 nih Pak, 4M yang diinikan. Jadi pakai masker, mencuci tangan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak sama menghindari kerumunan. Untuk di pasar kami juga sudah melakukan apa jenenge Mbak? Inspeksi ke pasar juga Pak. Jadi dari gugus COVID kecamatan, kelurahan itu juga kami sudah keliling ke Pasar Pujo, pasar mana itu? Pasar Telo, itu kami sudah datang ke sana ya. Jadi kalau ini ketika kami sana ya semua penjualnya pastinya pakai masker ya. Terus untuk terkait tadi cuci tangan, memang harapannya masing-masing menyediakan hand sanitizer untuk baik penjual, karena itu tadi yang adaptasi individu itu kan salah satunya itu kita harus selalu harus punya hand sanitizer ya. Jadinya kalau habis ini kalau ke pasar pun seperlunya saja ya, tidak usah ngobrol banyak, beli juga seperlunya saja. Terus ya, untuk uang memang sebenarnya sarannya sekarang kan gunakan uang bayarnya pakai GoPay, pakai link aja gitu ya, harapannya seperti itu, atau pakai kartu bukan uang tunai harapannya begitu. Tapi kalau di pasar kan masih harus uang tunai, nanti setelah megang uang pakai hand sanitizer Pak, ngaten. Kita malah tidak dianjurkan untuk pakai sarung tangan karena nanti barangkali masih ada akumulasi itu. Jadi sebaiknya setelah itu cuci tangan atau pakai hand sanitizer setelah megang uang karena memang uang juga salah satu sarana untuk penularan COVID itu, seperti itu Pak. Kalau di luar negeri itu di pasar-pasar pun sudah banyak yang tidak uang tunai Pak, hanya pakai handphone aja gitu. Jadi cuma di scan aja sudah itu. Maksudnya pasar tradisional di luar negeri itu juga sudah seperti itu. Harapannya di Indonesia bisa juga nantinya ke depan seperti itu. Jadi pergi nggak perlu bawa uang.
Monggo ada lagi mboten? Ini satu lagi. Nggih. Dan uang ini memang enggak ini ya. Nggih, tidak bisa di. Monggo, satu lagi. Ibu-ibu, mungkin Ini ibu-ibu ada yang bertanya, monggo. yang ditanyakan, yang biasa ke pasar, yang biasa ke warung, yang biasa beli-beli, ya monggo. Mau pakai barcode atau mau pakai gesek di tempatnya Mbak Siri? Maka Mbak Nur nanti pakai GoPay atau bisa. Gimana? Nggih, ini ada ibu yang bertanya, yang ngeyel banget nggak pernah mau pakai masker pripun le ngandani. Kalau itu masalahnya jadi ya tadi makanya tadi kenapa saya sampaikan gimana cara memakai masker yang benar nggih, bahwa hidungnya itu harus tertutup, hidung, mulut dan sampai dagu sini nggih harus tertutup nggih. Makanya terus yang kenceng, agak kenceng juga lah, ya jangan kenceng sekali tapi biar tidak turun-turun maskernya. Memang itu juga salah satu permasalahan kami Bu nggih, karena tadi itu kami juga tadi kebetulan Lokmilinsek di puskesmas itu dibagi dua nggih, yang Pembroto tadi kebetulan yang gelombang 2 itu khusus Bronto, kalau yang gelombang pertama itu Wirogunan dan Keparaan nggih. Itu kemarin ketika kalau kami muter itu Bu, kadang ada yang di belakang. Jadi setelah kita beritahu ya pakai masker ya dipakai, nanti setelah kita pergi ya dilepas lagi lah. Itu memang gimana ya, itu memang agak susah juga ya. Jadi kami pun ya, meskipun terus terang itu tadi di Perwal pun sudah ada juga apa peringatan tertulis, denda atau apa ini sosial, tapi memang terkait untuk denda, dan ini memang untuk kami kalau muter di wilayah belum kami lakukan ya. Kami harapannya sih kami dengan teguran itu sudah bisa nggih. Itu masalahnya kayak gitu, kesadaran nggih Bu nggih. Tadi juga ada yang disampaikan, ada juga yang tidak percaya kalau ada Covid gitu nggih. Itu juga apa memang ya banyak orang banyak itu nggih. Jadi ya upayanya kita ya terus mengingatkan saja Bu, terus atau kalau memang mereka tidak pakai ya nggak usah dekat ngoten mawon Bu. Iya. Nggih, karena memang susah nggih. Banyak ini kalau kami malah kadang untuk ada positif diberitahu malah dituduh di-covidkan, itu juga ada nggih. Untuk bagi kami buat apa mengcovidkan, karena dengan mengcovidkan berarti jumlah covidnya bertambah dan tugas kami terus terang jadi lebih berat juga kalau covidnya juga banyak nggih. Jadi mungkin untuk terkait swab memang mungkin dilakukan di puskesmas, tapi sebenarnya untuk apa labnya itu kan kami kirimkan ke UGM atau ke Harjolukito nggih. Jadi bukan kami yang menguji itu positif atau tidak, yang menentukan itu bukan puskesmas. Puskesmas hanya melaksanakan swabnya saja itu nggih. Jadi apa kami tidak pernah mengcovidkan orang kalau memang itu hasilnya tidak positif. Itu ngoten nggih. Ada yang lain lagi mboten, monggo nggih. Negatif itu harus isolasi sebentar enggak? Betul. Jadi ketika hasil swab negatif itu boleh beraktivitas nggih. Ketika swabnya negatif sudah boleh. Ada warga yang nggih. Nggih, kalau negatif sudah langsung boleh beraktivitas. Nanti yang 10 hari, 14 hari itu OTG saja, apakah termasuk yang sedang atau berat juga? Karena yang sedang berat apakah memang kalau 14 hari itu sembuh atau seperti apa? Betul. Jadi kalau yang sedang atau berat, secara COVID-nya begitu. Namun kalau masih bergejala, karena biasanya yang sedang sama berat itu kan ada di rumah sakit Mas. Jadi pasti sampai kondisinya stabil, sampai kondisinya baik baru keluar. Tapi terutama yang untuk yang OTG itu 10 hari itu sudah biasanya ada di shelter atau di rumah sakit. Biasanya enggak di rumah sakit, isolasi sudah. Ini cuma untuk kami memang untuk amannya kami tambah menjadi 14 hari. Oke. Dan mungkin untuk yang tadi terkait untuk kontak erat gitu nggih. Jadi memang kalau untuk ada konfirmasi positif kontak erat satu rumah itu
biasanya langsung kami swab, kami carikan jadwal swab. Biasanya besok harinya ketika kami tahu positif, biasanya kalau besoknya ada swab langsung yang serumah ya. Tapi mungkin kalau yang tidak serumah memang kadang kami memang kami tunggu waktunya, karena ada waktunya, waktu masa inkubasi dari virusnya itu, daripada nanti kalau tergesa di swab atau di rapid belum berpengaruh, sehingga itu kami biasanya tunggu. Tapi yang merasa kontak dulu sambil melihat kondisi tubuh, kondisi ada gejala yang timbul tidak. Nah, kalau ada yang gejala timbul biasanya langsung kami swab, tapi kalau tidak ada nanti kami tunggu. Kalau untuk yang kontak konfirmasi itu biasanya untuk swab biasanya kami sampai 14 hari baru kami swab untuk yang tidak serumah. Tapi kalau yang serumah biasanya kami langsung swab, karena kalau yang serumah kan kontak terus menerus, tapi kalau yang tidak kan pastinya biasanya kita hitung dari ketika konfirmasi positif itu swab, hari swab pertama 14 hari ke belakang kontaknya dengan siapa aja. Nah, kontaknya itu seperti apa, waktunya berapa, itu nanti menentukan apakah yang kontak itu harus isolasi mandiri saja atau kita swab atau kita rapid. Itu seperti itu. Ada yang lain, barangkali masih 5 menit lagi. Jam 9 kurang seperempat nanti kita kalau misalnya sudah tidak ada, ya barangkali tadi apa yang telah disampaikan hanya lebar oleh Bu Risa, ya, selaku Kepala Puskesmas Mergasan, ini bisa kita terapkan, benar-benar kita menjadikan komitmen bersama di dalam kehidupan masyarakat kita. Nah, nanti monggo mungkin barangkali para pengurus baik takmir, RW, dan juga mungkin organisasi-organisasi yang ada bisa mengambil langkah lagi, karena memang benar adanya di sekitar kita, di kampung kita ini saat ini ada beberapa warga yang memang sedang terkena musibah ataupun wabah COVID-19. Apakah nanti protokol-protokol yang jelas nanti akan mungkin direview lagi oleh bapak pengurus kita, ya, terkait dengan tindakan sholat berjamaah, terus kemudian nanti tamu, terutama tamu yang dari luar, barangkali walaupun sudah ditutup, tetapi memang karena keadaannya itu memang sudah berbeda dengan awal-awal yang dulu, sehingga seringkali orang itu abai. Nah, ketika abai dan kemudian itu ada yang terkena, maka kemudian itu kita baru tersadar, ternyata ataupun terkejut, ya, pada ketika tetangga kita, saudara kita itu terkena. Nah, kemudian ini akan membuat kita insya Allah lebih waspada. Nah, mungkin nanti kebijakan-kebijakan internal di kampung ini kami serahkan sepenuhnya untuk dibahas lagi Pak Ketua Takmir, Pak RW, RW 16, RW 17 serta semua jajarannya yang ada di kampung Karanganyar ini. Dan yang jelas mari kita komitmeni bersama apa-apa yang telah disampaikan oleh Dr. Risa, ya, dengan memakai masker, mencuci tangan, terus kemudian menjaga jarak, ya, menjaga jarak, yang menghindari kerumunan, ya, terus kemudian, ya, tentu saja ini susah karena kita biasa, ya, apa-apa barengan, terus kemudian ya cedak-cedakan, ngobrol, kemudian itu tanpa jarak, tanpa kemudian itu mengabaikan protokol-protokol yang ada. Nah, ini mulai saat ini monggo kita evaluasi lagi, kita komunikasi lagi, sehingga nanti akan menjadi sebuah kebiasaan yang insya Allah ini hanya berlaku ketika nanti sampai COVID ini dinyatakan hilang oleh dunia, oleh WHO maupun oleh negara kita. Dan nanti setelah itu dengan ikhtiar kita, insya Allah nanti kita semua sehat, kita semua bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Saya kira itu, Bapak Ibu sekalian, dan kami ucapkan banyak terima kasih sekali lagi pada Dr. Risa atas memberikan hal-hal yang berkaitan dengan upaya-upaya kita mencegah penularan COVID-19. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, dan marilah kita akhiri dengan bersama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum